بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel Lafaz Ilmu. Harapan dan doa kami semoga saudaraku beriman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang dilapangkan, dosa yang diampuni, dan umur yang dipanjangkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng pemberitahuan, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman mengenai hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh dalam ajaran Islam. Tidak hanya sebagai ujian bagi manusia, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap makhluk-makhluk tersebut. Pedoman tersebut berasal dari dalil-dalil sahih yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Dalam ajaran Islam, ada 5 hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Berikut adalah 5 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Namun, sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada sahabat semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe pada video ini. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe akan menjadi amal jariah sahabat dalam mendukung syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang pertama adalah semut. Semut merupakan salah satu hewan yang dalam hadis disebut selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kecil ini juga merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia. Semut termasuk salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seekor semut sempat menggigit salah satu seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Lebih baik sahabat beriman mengusir semut yang mungkin mengganggu di sekitar rumah dengan menggunakan kapur barus atau yang sejenisnya. Semoga semut yang meresahkan di sekitar rumah sahabat pergi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus membunuh mereka. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kedua yaitu laba-laba. Dalam sejarah Nabi terdapat kisah di mana laba-laba menjadi pahlawan yang menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dalam gua dan situasi menjadi sangat genting ketika orang-orang kafir Quraisy hampir menemukannya. Namun berkat bantuan tak terduga dari seekor laba-laba yang membuat sarangnya di pintu gua, orang-orang kafir Quraisy jadi berpikir tidak ada orang di dalam gua. Ini adalah salah satu keajaiban yang Allah perlihatkan melalui laba-laba. Berdasarkan kisah tersebut, penting untuk diingat bahwa membunuh laba-laba dianggap sebagai perbuatan dosa karena dalam ajaran Islam dilarang membunuh mereka.
Jika Anda pernah melakukan tindakan tersebut, sebaiknya segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang dilarang dibunuh yang ketiga yaitu lebah. Lebah adalah makhluk yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, bahkan begitu penting sehingga namanya diambil sebagai judul untuk salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl yang secara harfiah berarti lebah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69. Lebah bukanlah makhluk yang memberikan ancaman kepada manusia. Sebaliknya, mereka memberikan manfaat yang besar. Salah satu manfaat utama yang mereka berikan adalah madu, yang dikenal karena rasanya yang manis dan lezat saat dikonsumsi, serta memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Karena manfaatnya yang begitu banyak, Rasulullah melarang untuk membunuh lebah. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang keempat adalah burung hudhud. Burung hudhud adalah varian dari keluarga burung pelatuk. Burung hudhud memiliki kisah menarik di mana mereka pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman dalam salah satu episode yang terkenal. Burung hudhud diangkat menjadi utusan oleh Nabi Sulaiman untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Bilqis. Pesan tersebut berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, burung hudhud dikenal dengan sebutan hupo tunggal. Spesies burung ini dapat ditemukan menyebar di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kelima adalah burung syurot. Burung syurot menjadi salah satu hewan yang istimewa dalam Islam dan tidak diperbolehkan untuk dibunuh karena memberikan manfaat bagi lingkungan. Di Indonesia, burung ini lebih dikenal dengan nama burung cendet atau pentet. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan syurot. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berbagi kebaikan dan selalu menjalani hidup dengan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.